Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Flashback, ingat kembali 26 Desember 2004. Saya sampai dari Jakarta itu malam, kira-kira pukul 7, lewat maghrib lah. Kita nggak tahu seperti apa kejadiannya. Rumah saya udah jebol, semua peralatannya udah berjumpalitan lah, lemari semua sepi, gelap gulita, jalan tuh penuh rintangan, semua bekas-bekas rumah, mayat bergelimpangan. Kita mau kemana nggak bisa, karena jalan tuh nggak bisa dilewati. Jalan Tukumar agak lumayan. Umumnya jalan tuh nggak bisa dilewati dengan mobil. Sekali lagi, lampu tidak ada, listrik tidak ada, kemudian komunikasi tidak ada. Jadi informasi tidak ada seperti apa. Kita datang itu nggak ada yang bisa menjelaskan apa kejadian. Nah, besok pagi baru kita keluar. Saya kantor gubernur yang lantai 1 habis semua. Ada posko Satkorla tempat saya berkantor, ya, bencana. Tapi orang-orang saya nggak ada lagi. Orang saya nggak bisa dijumpai. Ternyata terakhir banyak yang meninggal. Jadi pagi itulah kita baru tahu seberapa luas kerusakan. Nah, tapi kita malamnya udah rapat. Malamnya rapat, saya, ada Panglima, ada Kapolda, ada 2 orang menteri, ada ketua PMI, ada orang-orang Jakarta lah. Termasuk ada Sekretaris Jenderal Penanggulangan Bencana Nasional, Pak Budi Atmaji. Sedangkan Pak JK baru besok datang. Jadi yang kita bisa rumuskan tuh sedikit sekali. Kita akan membangun rumah sakit, membuka rumah sakit untuk mengobati orang-orang yang luka atau yang cedera. Kita akan mencoba mencari tanah untuk menguburkan orang yang begitu banyak. Kita juga akan coba usahakan menghidupkan komunikasi. Ingat dulu Pak Sepenjali nanti itu RRI, TVRI kita hidupkan lagi Pak. Kemudian beliau laksanakan itu, ya beliau langsung lah. Jadi besok pagi baru kita tahu ternyata kondisinya lebih besar. Jadi waktu itu saya minta Pak Farhan, coba kita lanjutkan. Saya sudah ketemu dengan Bupati Aceh Besar untuk menyediakan tanah untuk kuburan di sekitaran baru. Itu baru 2 hari bisa dibuka. Jadi yang hari kedua pagi itu kita mulai bergerak, 2 hari kemudian baru bisa bergerak. Ada alat berat, tidak ada kunci, ada kunci, tidak ada operator. Nah, jadi pengusaha ada beberapa yang sangat cepat membantu. Tapi pada umumnya orang seperti orang terkesima gitu melihat situasi. Kemudian terhadap korban-korban mayat itu, yang saya lihat pertama kali orang PMI Aceh yang bantu pertama kali. Padahal keluarganya juga hilang. Tapi dia kumpulkan sebisanya, bawa tumpuk di Lambaru. 3 hari kemudian baru kita kuburkan. Nah, kemudian datang orang-orang tentara. Pak Panglima menggerahkan tentara yang lagi pendidikan di Matai. Nah, kemudian beliau setelah 4 hari sadar mereka itu belum boleh diperintahkan seperti itu karena dia masih dalam pelatihan, belum jadi tentara. Nah, tapi kemudian datang ada ulama, bawa beberapa santri. Tapi yang luar biasa, di samping orang Malaysia datang bomba, ya, FPI. Nah, saya harus ngomong nih, FPI datang dia orangnya tuh ratusan, bahkan terakhir ribuan, jadi berganti dia. Dan dia itu 3 bulan pertama luar biasa. Tapi sampai bulan ke-6 juga masih ada, walaupun 2 truk. Jadi saya kasih 10 truk yang dari saya aja, dari Pemda 10 truk. Mereka juga dapat bantuan lain. Jadi FPI itu luar biasa. Tidak banyak ngomong. Ya. Ini harus saya ngomong nih. Jadi kalau untuk penyelamatan kesehatan itu bantuan datang
atau rombongan dokter dari Medan, datang rombongan dokter dari Jawa, dari luar negeri datang, mereka bikin camp-camp segala macam itu. Nah, jadi saya kan kantor saya nggak aktif, belum rapi, dinasnya rusak semua. Jadi namanya PLT Gubernur, tapi nggak kewenangan terbatas. Nggak boleh ngurusin SDM, keuangan nggak boleh kan, material nggak boleh, 3 itu. Nah, jadi waktu berapa hari setelah itu baru Pak SBY buat surat, saya berlaku kewenangannya sama dengan gubernur, tanggung jawab kewenangan sama dengan gubernur. Nah, setelah itulah saya Januari saya sudah aktif sekali. Jadi di restoran di Pendopo itu ada meja bulat-bulat. Satu meja saya serahkan untuk orang kesehatan, Dr. Mulia, dan ada Pak Muarso. Mereka yang mengkoordinasikan kalau ada bantuan kesehatan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Nanti ada satu lagi meja, Pak Sulaiman Daudi, almarhum, dan beberapa orang dari Jakarta, Ipsos. Mereka mengkoordinasikan bantuan-bantuan. Nanti ada lagi Pak Muyan, Pak Tuan Hussein, almarhum. Mereka mengkoordinasikan bantuan-bantuan yang sifatnya infrastruktur. Jadi orang semua ke situ. Jadi kantor gubernur tutup semua nih. Dan pegawai waktu itu cuma sedikit yang pegawai kantor ada 600 dengan dinas waktu kita kumpulkan 150 orang. Nggak sampai. Sehingga dapat bantuan dari anak-anak PDN dari Jakarta ada 2 rombongan lah, 150 tambah lagi. Itu bantuan dari mereka untuk bantu-bantuan kita. Bantu-bantu Pemda. Jadi memang sulit sekali. Jadi kita memang collab, kantor itu collab. Jadi ada kita mau bikin apa, dipikirkan ada, dirapatkan, tapi nggak jalan. Sama seperti orang dipikirannya dia mau angkat kaki, tapi kakinya nggak tergerak, motoriknya nggak jalan. Ini masih jalan, secara perintahnya masih ada, secara perasanya masih ada, tapi secara penggeraknya nggak ada lagi. Seperti itulah. Nah, tapi alhamdulillah, tanggal 1 Januari saya bilang sama Pak SBY, Pak, ini banyak sekali orang datang bantu Aceh. Kementerian juga banyak, tapi saya kan nggak bisa merintah mereka. Di sana ada menteri sosial di Melabu. Gak apa-apa Pak Zuhar, kita sama-sama, kata Pak SBY. Saya bilang nggak sama-sama, komandonya nggak ada Pak. Nggak bisa. Ini. Akhirnya Pak Unu kasih Pak Alwi Syihab. Walaupun beliau hanya katakanlah buat rapat, tapi beliau kan Menko. Semua menteri lapor lah, itu tiap malam dibuat rapat, sehingga ada koordinasikan. Saya jadi wakil beliau. Saya menjadi wakil. Satu lagi waktu itu Pak Bambang Darmono. Dia digantikan oleh Pak Wakasat. Jadi Pak Bambang Darmono kira-kira ada berapa bulan, kemudian Wakasatnya. Jadi masa relief itu, masa pemulihan awal itu, oleh Pak JK dikatakan, Pak Azwar, ini sekarang yang bantu soal tsunami ini banyak sekali nih. Jarang kejadian seperti ini. Tapi biasanya sebulan udah habis. Walaupun Aceh ternyata bukan sebulan, panjang dia, bertahun-tahun orang bantu. Jadi Bapak nggak usah mikir yang ini. Bapak mikirin pemerintahan. Jadi sejak itu saya urusan bantuan ini hanya 30% ikut koordinasi. Tapi selebihnya saya urusan pemerintahan. Buat rapat pertama kantor gubernur kantor DPR tadi yang penuh dengan fungsi, kita sebulan kemudian kita bersihkan. DPR rapat lagi, sehingga kita bisa ketok palu 30 Maret. Iya, 3 bulan. Padahal kita sebulan, karena kita sebelumnya kita kerjain. Waktu itu kita paling cepat Juni Juli kan, tapi waktu saya pegang itu bisa akhir Maret udah masuk ke DPR. Yang awal April udah ketok. Jadi 3 bulan itu bisa dicek tuh. Jadi kita nggak ada pikir yang aneh-aneh, itu yang bulat tuh. Nah, baru bulan 5 ada BNR. Bulan 6 lah mereka baru masuk. Nah, mereka kerjanya kan pembangunan. Bahkan mereka harus tunggu beberapa bulan untuk dapat SK ada semacam undang-undang atau peraturan pemerintah untuk boleh PLPL. Jadi kalau bicara relief, bicara pemulihan pas awal itu, ya kita lah. Kita dibantu oleh kabupaten kota, provinsi di Indonesia, orang asing, NGO. Ya, jadi kuncinya itu kita buka aja. Jadi ada masuk orang, ada satu tadi saya katakan, ada yang mengkoordinasi soal bantuan kesehatan. Rusia di sini, Jerman di depan rumah sakit,
Nanti 2 bulan kemudian pindah ke dalam. Itu semua ya kita kasih kesempatan. Nggak usah kita yang pegang. Tapi terdata berapa dokter udah masuk, itu ada semua. Bantuan juga gitu. Jadi kan yang meninggal dikuburkan di Ciron, bukan di Olele. Ciron itu yang kita putuskan itu. Ini ada tanah kosong, bekas sungai yang yang nggak dipakai lagi gitu loh. Tanah pemerintah, udah itu kita pakai. Ada beli sedikit lah. Jadi putuskan itu. Ini saya kasih tahu. Dugaan kita cuma 4.000 orang. Ternyata di situ aja 40.000 kita kebumikan. Jadi kan di luar perhitungan. Pertama kali ini yang meninggal itu 2.000. Hari kedua saya bilang ini ada 10.000 yang meninggal. Ada yang tegur dari Jakarta, Bapak jangan ngomong terlalu cepat. Ya kayaknya lebih loh ini saya bilang. Nah, jadi ada satu lagi informasi, satu orang bule. Bule ini saya bilang tolong bantu saya lah, Anda kan bisa orang asing datang, Anda bisa jadi penengah lah. Azwar, ini Mike Griffith orang Loser, saya mau ke Medan, saya bantu jalan lain. Dia ke Medan naik pesawat reguler, yang pesawat biasa yang ada di Aceh. Sampai di Medan dia sewa pesawat kecil. Dia terusin dari mulai Singkil, Abdia, Melabu sampai ke Calang. Jadi hari kedua sore, hari ketiga pagi, Pak Gubernur yang rusak dari sini sampai sini. Baru saya tahu bahwa panjang pantai yang kena tsunami itu mulai dari Abdia. Dari Abdia? Dari Mike Griffith. Ada masuk ke Melabu Pak Menteri Sosial, tapi kan kita nggak tahu berapa luas. Tanggal 1 Januari saya keliling, dari Banda Aceh, saya berangkat ke Medan. Saya baru tahu juga sampai Kidi itu hancur. Jadi pengetahuan kita tentang kerusakan itu juga bertahap. Ya, tapi kan kita boleh pusat pemerintahan, darurat sipil kan, itu kan Pak Kapolda, harusnya kan Pak Gubernur, tapi saya nggak Kapolda aja lah. Tapi begitu kejadian rapat pertama saya langsung pimpin. Tapi yang namanya sentral, tapi komunikasi nggak jalan sama aja. Orang datang minta bantu semuanya kan, kalau saya terima semua nggak bisa, jadi saya taruhlah tuh pos tadi itu. Cuma walaupun hanya meja makan di kantor itu, tapi itu efektif. Jadi baru sebulan kemudian lah baru dinas baru hidup, baru kantor dibersihkan. Jadi kesimpulan saya, yang berperan ya sebagian Pemda yang masih tersisa, yang masih hidup, yang keluarganya nggak jadi korban, yang rumahnya nggak hancur, masih ada. Mesti orang luar bantu. Jadi waktu kita masih suasana masih gam kayak itu, tapi orang luar datang bantu. Dari Papua bupati datang mari. Dari Yunani orang datang. Walaupun dia bawa makanan super mie gitu ya, dengan pesawat khusus dari Yunani datang. Jadi itu memang kalau kita mau bilang terima kasih sama dunia lah. Sama dunia, makasih sama orang Indonesia. Kalau saya bilang, waktu saya buka rapat jam 9 malam hari pertama itu, setelah saya lihat anak saya nggak ada 2 orang, saya baca surah Al-Baqarah 155, 56, 57. Bahwa sungguh pasti aku akan mencoba seluruh manusia ini, tidak kecuali dengan sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, kekurangan nyawa, kehilangan harta, dan kehilangan mata pencaharian atau buah-buahan. Beri kabar gembira kepada mereka yang apabila tiba musibah, dia berkata, semua dari Allah dan kembali kepada Allah. Pada mereka lah Allah akan berselawat dan berikan rahmatnya, dan mereka lah orang dapat petunjuk. Jadi yang harapan kita bahwa kejadian ini harus kita orang Aceh semua terbuka hatinya. Itu yang paling besar. Alhamdulillah kita secara umum lolos dari ujian itu. Sebulan setelah tsunami rumah ini, kan pendopo nggak bisa pakai 6 bulan. Rumah ini jadi pendopo lah. Duta besar, orang PBB kemari. Jadi sebulan pertama itu
Waktu masuk Februari datang wartawan puluhan kemari. Pertanyaannya, kenapa orang Aceh begitu bebannya berat tapi dia nggak ada yang stres? Saya bilang, ini masalah kepercayaan. Kami nggak anggap ini sebuah kecelakaan, ini semua Tuhan yang ngatur. Saya baca arti ayat itu. Anggu dia. Jadilah saya mau kalau boleh kita ambil kesimpulan, ayat itu jelas-jelas Tuhan menerangkan bahwa apapun kejadian itu sebagai cobaan. Musibah itu sebagai cobaan. Jadi orang Aceh ada yang kena ketakutan, ada yang takut kelaparan, kan orang lari-lari. Hari ini ada si gempa lari, kan takut lagi naik air lagi. Lapar, uang makanan nggak ada, sumbangan macam-macam. Ada yang sakit, ada yang hilang keluarganya, hartanya habis satu toko, mata pencaharian juga habis semuanya. Jadi ada yang kena satu, ada yang kena dua, ada yang kena 5. Ada anaknya habis, tinggal dia sendiri, istri yang nggak ada, anak nggak ada, tapi nggak stres, datang kemari. Dia kaji mana kaji, dia tanya baik dulu, dia pengen truk, angkat orang di pengungsian, pergi bersihkan toko nih, kasih gaji 35.000 satu hari. Memang ini bukan uangnya, tapi orang jangan duduk situ. Maka sama bapak itu 100 juta saya kasih uang. Jadi itu udah kita dari awal dulu kita udah mulai yang itu. Jadi kerja ikhlas saja. Kita yang mampu kita kerjakan apa? Tadi kan saya pikir, ya Allah Tuhanku, di sini tergeletak orang, di situ tadi malam ada orang, kan pagi udah meninggal. Sempat juga saya kan, iya, tanggung jawab saya gimana? Tapi saya pikir tanggung jawab semampu saya lah. Memang Tuhan kasih musibahnya segini panjang, pantai yang kena 700 km lebih. Bagaimana kita mau kawal sendirian? Jadi saya teringat, ada pantai, tiba-tiba terdampar bintang laut. Binatang-binatang laut lah, seperti kerang-kerang gitulah. Itu kan dia kalau nggak kan mati dia kan, mati dia. Jadi ada orang dia pergi ambil dia lempar ke laut supaya hidup lagi, supaya jangan. Terus temannya bilang, apa artinya kau buat begitu? Berarti sekali. Ya tapi kan nggak sanggup ke ini semua. Minimal yang sanggupnya selamatkan dia hidup lagi. Ya kita juga begitu. Yang saya selamat sebagian, nanti yang bupati kerjakan, yang orang lain kerjakan. Ya kita kerjakan semampu kita aja. Nah, supaya lebih mampu, kita harus koordinasi. Orang datang, ayo silakan kerjakan ini. Kita persilakan, jangan kita pergi borong semua harus kita kerjakan, tidak perlu. Silakan. Oh orang asing mau kasih sama dia mau tender, silakan tender sendiri. Kadang kita atur. Lepas semua. Ya lepas semua. Tapi kita tahu ini yang perlu ini di mana kita kasih tahu. Ada satu lagi setelah bulan Maret itu di Ketok Palu, Kepala Dinas Pemukiman datang mas saya, Ibu Khairani. Pak Gubernur, ini kita sudah ada nih, kita udah rumah ada 30 miliar, kita bisa bikin 1.000 rumah. Karena satu rumah harga 30 juta. Oh bagus, disetujui oleh DPR kan. Tapi gini Ibu Khairani, kita rubah itu rumah menjadi tanah. Pak, tapi udah ketok. Kita ketok lagi sih. Apa dasarnya? Rumah itu kita hitung pengungsinya ada 50.000. 500.000. Jadi kalau pengungsi 500.000, orangnya kira-kira kan 100 rumah, 100.000 rumah. 100.000 kali 5.000, 12.000 orang. Kira-kira gitulah rumah yang rusak. Jadi kalau kita Pemda buat 1.000 rumah, apa artinya? Nggak ada artinya. Nah, inilah cara kita bekerjasama dengan orang. Jadi kita rubah. Jadi tanah uang 30 miliar, jadi beli tanah di Melabu, beli tanah di mana, termasuk yang dia tadi Jackie Chan itu semua kita beli. Ini 30 miliar beli tanah. Dengan itu bisa 10.000, 20.000 rumah hidup di atas itu. Karena orang asing nggak beli tanah. Itu cara kita orientasinya kepada manfaatnya apa sih? Rubah. Nggak ada pikiran kita ini ada proyek ini nggak ada. Rubah di tanah. Betul-betul yang paling, yang rasional aja. Jadi satu lagi pesan, kalau kita pikir
kerusakan yang terjadi, tidak mungkinlah kita selesaikan ini. Tapi Tuhan kan berfirman, Tuhan tidak akan membebani orang di luar kemampuannya. Kita kadang-kadang yang kita mampu, selesai yang lain, Allah selesaikan semua, selesai semua. Bahkan ada lagi yang namanya damai yang situ. Jangan kita pikir ini nggak percuma kita kerjakan, nggak selesai juga, nggak, kerjakan aja. Jadi terutama untuk orang muda, kalau menghadapi sesuatu jangan pernah putus asa. Tuhan kasih cobaan, Tuhan kasih solusi. Kerja dengan ikhlas, dengan cerdas, sungguh-sungguh, insya Allah selesai.